Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 3 November 2024, Pekan Biasa ke-31, Ofisi Pekan ketiga, Hari Minggu Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menghadap Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini. Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan. Mazmur 144. Adilah Engkau, ya Tuhan, Engkau yang ada sekarang dan di masa lampau. Aku mengagungkan Dikau, ya Allah Rajaku. Aku memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau dan memuji nama-Mu selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terselami. Angkatan demi angkatan memuliakan karya-Mu dan mewartakan kejayaan-Mu. Semarak dan mulialah nama-Mu, kemegahan-Mu akan kukidungkan. Karya-Mu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan, dan keagungan-Mu akan kumaklumkan. Kebaikan-Mu yang tak terperikan akan kukenangkan, dan keadilan-Mu akan kuumumkan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan murka dan besar kasih setianya. Tuhan baik terhadap semua orang, penuh kasih setia terhadap segala ciptaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau ya Tuhan. Ya Tuhan, kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya. Ya Tuhan, semoga segala karya-Mu bersyukur kepadamu, dan semua kekasih-Mu memuji Engkau. Semoga mereka mengumumkan kerajaan-Mu yang mulia dan mewartakan keperkasaan-Mu. Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia, untuk memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya, dan pemerintahan-Mu turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya. Tuhan setia dalam segala sabda-Nya, penuh kasih dalam segala karya-Nya. Tuhan setia dalam semua sabda-Nya, penuh kasih dalam segala karya-Nya. Tuhan menopang semua orang yang jatuh, dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Semua orang memandang kepada-Mu penuh harapan. Engkau memberi mereka makan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup. Tuhan adil dalam segala tindakan-Nya, penuh kasih setia dalam segala karya-Nya. Tuhan dekat pada orang yang berseru kepada-Nya, yang berseru kepada-Nya dengan tulus hati. Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa. Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka. Tuhan memelihara semua orang yang mengasihi-Nya, tetapi yang berbuat jahat dibinasakannya. Semoga aku mewartakan pujian Tuhan
dan segala makhluk memuliakan namanya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan setia dalam segala sabdanya, penuh kasih dalam segala karyanya. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 8 ayat 1 sampai 21. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain dan halus memerintah segala sesuatu. Aku jatuh cinta kepada kebijaksanaan dan kucari sejak masa mudaku. Aku berusaha memperolehnya sebagai mempelaiku dan aku menjadi pencinta kemolekannya. Ia membanggakan asal-usulnya yang luhur karena bergaul dengan Allah dan dikasihi oleh Dia yang memerintah segala sesuatu. Sebab kebijaksanaan adalah pengantar dalam pengetahuan Tuhan dan memilih setiap pekerjaannya. Kalau kekayaan merupakan milik yang diinginkan dalam kehidupan, maka apa gerangan yang lebih kaya daripada kebijaksanaan yang mengerjakan segala sesuatu? Kalau kepintaran yang bekerja, siapa gerangan di antara semua yang ada yang lebih berbakat seni daripada kebijaksanaan? Dan kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jeripaya kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan keberanian. Daripada semuanya itu tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan yang lebih berguna bagi manusia. Demikian pun kalau seseorang menginginkan banyak pengalaman, maka kebijaksanaan mengetahui yang dahulu dan mengirakan yang akan datang. Ia pandai memahami penuturan yang kusut serta memecahkan teka-teki, tanda dan mujizat diketahuinya lebih dahulu, pun pula kesudahan zaman dan masa. Maka itu aku memutuskan berjodoh dengannya sepanjang umur hidupku, sebab aku tahu bahwa diberinya aku nasihat yang baik dan menjadi penghibur dalam kesusahan dan kemasgulan. Berkat kebijaksanaan aku akan mendapat kemuliaan pada rakyat, dan meskipun masih muda menjadi terhormat di antara orang-orang yang tua. Akan ternyata aku cepat dalam pengadilan dan akan dikagumi oleh para pembesar. Kalau aku berdiam diri, mereka akan menunggu, dan jika aku berbicara, niscaya mereka dengarkan. Kalaupun aku memperpanjang bicaraku, mereka menaruh tangannya di mulut. Berkat kebijaksanaan aku akan memperoleh kebakaan dan meninggalkan kenangan abadi pada mereka yang menyusulku. Pelbagai bangsa akan kuperintah dan pelbagai kaum menjadi takluk kepadaku. Para penindas yang menakutkan akan takut kepadaku apabila mendengar tentang diriku. Di tengah-tengah rakyat ternyata aku baik dan gagah berani di pertempuran. Setelah masuk ke dalam rumahku, aku mendapat ketenangan pada kebijaksanaan, sebab pergaulan dengannya tidak mengandung kepahitan, dan hidup bersama dengannya tidak mengenal kesedihan, melainkan hanya keriangan hati dan sukacita melulu.
Setelah semuanya itu telah kupikirkan dalam hati dan telah kurenungkan di dalam batin, yaitu bahwa kebakaan terkandung dalam keakraban dengan kebijaksanaan, dan kesenangan yang luhur hidup dalam persahabatan dengannya. Kekayaan yang tak kunjung habis terdapat di dalam jerih payah tangannya, dan pengertian ditemukan dalam menjaga pergaulan dengan Dia, serta nama yang harum dalam percakapan dengannya. Maka aku berjalan keliling sambil mencari bagaimanakah aku dapat membawa kebijaksanaan masuk pada diriku. Memang aku seorang pemuda yang baik budi pekertinya, dan aku mendapat jiwa yang baik. Atau sebaliknya, oleh karena aku ini baik, maka aku masuk ke dalam tubuh yang tak bercela. Tetapi setelah aku tahu bahwa aku tidak akan memiliki kebijaksanaan kalau tidak dianugerahkan Allah, ini pun hasil pengertian, yaitu mengetahui karunia siapakah kebijaksanaan itu. Maka aku menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya, dan dengan segenap hati aku berkata, bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-319. Tanda orang itu penuh kasih ialah bahwa ia selalu berpikir bahwa orang lain lebih penuh kasih daripadanya. 320. Kita sering sekali terbawa oleh kegilaan akan dosa dan kekurangan orang lain. Adalah jauh lebih baik kita tidak berbicara tentang mereka, dan sebaliknya lebih banyak berdoa buat mereka. Marilah saudara-saudara, kita saat ini mau mendaraskan madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah, Roh
Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya. Kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah,
agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Kau wariskan kepada kami peringatan akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami menghormati misteri kudus tubuh dan darah-Mu sepantasnya, sehingga kami selalu dapat menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.